balik lagi di YouTube aku di Honest World. Sebelumnya aku sangat-sangat meminta maaf kepada kalian semua karena beberapa bulan ini aku vakum dari YouTube karena ada kerjaan yang gak bisa ditinggalkan dan banyak kegiatan juga. Dan sebenarnya aku dan suami sudah membuat beberapa video, tapi ada kesalahan teknis karena tidak bisa diupload, jadinya kita harus membuat video baru gitu. Tapi kalau memang suatu saat kita bisa ngupload videonya, bakal kita upload ya. Jadi di video YouTube aku kali ini, aku bakal menceritakan pengalaman aku menikah di catatan sipil di Jerman dan apa saja persyaratannya. Karena kan banyak orang Indonesia yang mau nikah sama orang sini, tapi karena Jerman itu menganut birokratis, jadi itu agak susah dengan si Auslandernya, si pendatangnya gitu. Jadi kebanyakan orang Indonesia yang nikah sama orang sini tuh di Denmark karena lebih gampang gitu persyaratannya daripada di Jerman sendiri. Jadi karena aku nikahnya di Jerman, di sini aku bakal nge-share ke kalian persyaratan menikah di catatan sipil di Jerman. Yang pertama, kalau kalian sudah di Jerman, yang pertama yang harus ada itu pasti paspor ya. Paspornya itu yang masih gültig lah, yang masih berlaku. Nah, yang kedua, visa atau Aufenthaltstitel atau yang kita bisa bilang itu izin tinggal di sini. Dan itu yang masih berlaku juga otomatis. Dan yang ketiga itu Meldebescheinigung atau Meldebestätigung. Kalau kita bilang itu di Indonesia itu seperti kartu keluarga, karena di situ tertera di mana kamu tinggal, dengan siapa kamu tinggal, jadi itu tertera semuanya gitu. Tapi kebanyakan si Standesamt-nya di sini, kebanyakan ya, nggak semua. Standesamt itu catatan sipil di sini biasanya meminta yang nggak lebih dari 6 bulan. Maksudnya meminta yang terbaru gitu. Tapi alhamdulillahnya kemarin Standesamt aku itu bilang nggak apa-apa, yang lama juga bisa dipakai gitu. Terus yang keempat, surat keterangan single ya. Jadi surat keterangan single itu biasanya kalau yang dari Indonesia itu yang mengeluarkan itu untuk agama selain Islam ya, seperti Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya, itu yang mengeluarkan kantor lurah atau kelurahan. Nah, tapi kalau yang beragama Muslim seperti aku, jadi orang tua aku itu mintanya dari kelurahan dulu, terus dibawa ke KUA. Jadi yang Muslim itu yang mengeluarkan surat keterangan single itu harus dari KUA, itu wajib. Nah, terus yang terakhir itu yang paling penting adalah akta kelahiran. Yang kelima itu akta kelahiran. Jadi banyak banget aku dengar dari cerita teman-teman aku yang nikah sama orang sini. Si Standesamt-nya itu atau si catatan sipilnya itu meminta surat akta kelahiran itu yang terbaru, yang nggak lebih dari 6 bulan. Bayangin, sementara kita kan lahir ya cuman sekali gitu kan dalam seumur hidup. Terus di Indonesia juga surat akta kelahiran itu juga cuman dikeluarkan sekali seumur hidup gitu istilahnya. Kecuali kalau si aktanya itu ya hilang atau rusak atau gimana gitu kan, baru itu bisa membuat yang baru gitu kan. Nah, tapi si Standesamt-nya aku kemarin atau si catatan sipil aku kemarin bilang nggak apa-apa yang nggak terbaru, yang penting bisa dilegalisir katanya gitu. Tapi ya namanya juga orang-orang Indonesia, orang-orang tua di Indonesia kan takut ya kalau si akta kelahiran itu rusak atau apa. Jadi orang tuaku itu diplastikin itu jadi pokoknya si aktanya itu di dalam terus diplastikin gitu. Aku lupa namanya. Terus tapi itu kan nggak bisa dilegalisir karena kan semuanya diplastikin. Jadi mau nggak mau itu harus dibuka. Tapi karena itu plastik ya, dan itu udah lama bertahun-tahun, takutnya nanti tulisannya itu rusak atau gimana. Nah,
Tapi jadi ceritanya aku tuh ngirim dari Jerman ke Indonesia balik karena aku bawa akta kelahiran aku ke sini. Nah, waktu di perjalanan itu karena aku nggak pakai yang ekspres, karena aku juga belum tahu pada masa itu, aku kirim pakai yang biasa dan itu bener-bener stresnya luar biasa karena akta aku tuh nggak nyampe-nyampe. Jadi mamaku tuh buat surat keterangan kehilangan di kepolisian dan alhamdulillah aku punya akta baru gitu. Dan jadi di akta baru itu yang dilegalisir, bukan yang lama karena yang lama sudah tidak tahu di mananya. Nah, terus si surat keterangan single dan surat akta kelahiran itu harus dilegalisir di 3 kementerian di Indonesia. Yang pertama itu dari HAM, terus ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan yang terakhir itu si Deutsche Botschaft di Jakarta atau Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Jadi kalau nggak ada si legalisir itu ya nggak bisa nikah di sini gitu. Jadi si kedua surat itu tadi harus dilegalisir pure hanya di Indonesia gitu. Nah, balik lagi ke si surat keterangan single. Jadi aku itu banyak denger ya, banyak sharing juga ke teman-teman gimana caranya biar supaya selesai cepat gitu, karena ini prosesnya terlalu lama. Aku dari bulan 8 itu udah mempersiapkannya semua dan selesainya itu di bulan 10 kalau nggak salah. Jadi itu 2 bulan hampir 3 bulanan untuk hanya surat-surat, 2 surat ini aja. Jadi di surat keterangan single dan di surat akta kelahiran itu yang tersendat gitu. Karena yang lain aku udah punya. Nah, jadi ada yang bilang kalau surat keterangan single itu bisa dibuat di Jerman, kamu harus ke notaris dulu, buat termin atau buat janji dulu ke notaris. Terus bilang buat surat keterangan atau surat Eidesstattliche Erklärung, bahwasannya kamu itu masih single. Nah, terus datang ke notarisnya. Jadi aku nih udah datang nih kemarin. Aku juga buat si surat keterangan single ini juga di sini. Aku datang dan buat surat itu dan bersumpah di hadapan notarisnya bahwasannya aku belum pernah menikah, aku belum pernah punya anak segala macam, aku masih single gitu. Terus dikeluarkan surat itu, bayarnya lumayan. Terus udah selesai surat itu, terus buka lagi di websitenya si KJRI Frankfurt karena aku tinggalnya di bagian kota dekat-dekat Frankfurt. Jadi aku ke Frankfurt dan aku hubungin ke sana apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi salah satunya yang paling penting itu si Eidesstattliche Erklärung itu, surat dari si notaris itu. Nah, terus ada lagi formular-formular yang lain itu harus diisi dan formular untuk saksi juga harus diisi. Jadi, nah kalau udah selesai semua, kirim ke KJRI Frankfurt, kalian nanti beberapa hari kemudian dapat surat keterangan bahwasannya kamu tuh masih single dari KJRI Frankfurt. Nah, jadi itu udah aku jalanin semua sebelum aku buat si surat keterangan single dari Indonesia, tepatnya di Medan. Orang tuaku sih yang mengerjakan itu semua, aku enggak. Jadi aku telepon lagi standes amaku atau catatan sipil aku, tempat aku menikah nanti ya. Aku telepon terus dia bilang, ya kalau memang bisa di apa ya, kayak benar-benar harus ada yang dari Indonesia gitu. Dianya minta yang dari Indonesia, bukan minta yang dari KJRI. Nah, jadinya mau nggak mau aku harus berusaha gitu untuk mendapatkan itu. Nah, jadi dari KUA-nya sendiri, dianya juga nggak percaya kalau aku mau menikah di sini karena seharusnya untuk membuat surat single itu kitanya sendiri yang harus terjun ke lapangan. Tapi kan karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku di sini dan ya mau nggak mau orang tuaku yang mengerjakan itu semua gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kamu udah di Jerman, hanya 5 yang perlu. Yang pertama, paspor.
Yang kedua, visa Aufenthaltstitel atau surat izin tinggal. Yang ketiga, Meldebestätigung yang aku bilang tadi, kartu keluarga. Yang keempat, surat keterangan single. Yang kelima, akta kelahiran. Itu yang paling penting. Nah, nanti ada lagi persyaratannya yang lain tergantung Standesamt kalian atau catatan sipil kalian di mana kalian mau menikah. Biasanya itu akan diminta slip gaji 3 bulan terakhir gitu. Itu aja sih, maksudnya ya nggak ada yang susah-susah lagi. Yang susah-susah itu cuman yang aku jelaskan tadi. Nah, itu yang untuk si pendatang yang udah di Jerman. Nah, gimana untuk si laki-lakinya yang orang Jerman atau si perempuannya orang Jerman? Mereka hanya memberikan KTP mereka dan slip gaji doang, sama kartu keluarga yang aku bilang tadi, Meldebestätigung. Yang lainnya nggak ada. Enak ya. Terus gimana Kak kalau yang masih di Indonesia gitu kan? Nah, yang masih di Indonesia yang penting harus punya paspor kalau mau menikah. Terus si surat-surat yang kayak surat keterangan single, surat akta kelahiran itu harus dibuat dulu di Indonesia gitu. Tapi nggak usah diterjemahkan. Oh ya, aku lupa tentang terjemahan. Banyak Standesamt atau catatan sipil yang meminta penerjemahannya itu dari Jerman langsung, bukan dari Indonesia. Jadi sebelum kamu sia-sia mengerjakannya untuk ngeluarin duit juga kan, mending tanya dulu ke Standesamt kamu perlunya, maksudnya mereka tuh maunya penerjemah yang dari Indonesia atau yang dari sini gitu. Terus orang yang dari Indonesia mau menikah di Jerman itu harus ada visa melancong. Visa melancong itu bisa didapatkan di kedutaan Jerman misalnya, atau konsulat Jerman yang ada di Indonesia misalnya gitu. Tujuan kamu ke sini untuk menikah kan. Itu kalau nggak salah 3 bulan berlaku. Ya, terus tapi ya harus kontak dulu ya ke Standesamtnya, karena setiap Standesamt atau catatan sipil di Jerman ini memiliki berbeda-beda peraturannya gitu. Jadi harus benar-benar ditanya dulu sekonkret mungkin. Jadi biar kamu nggak sia-sia datang ke Jerman untuk menikah, tiba-tiba ada yang lupa, ada yang nggak dibuat gitu. Jadi sekonkret mungkin itu ditanya dulu. Oke, sekian pengalaman aku tentang persyaratan menikah di Jerman yang benar-benar membuat aku kemarin sangat putus asa karena semua udah aku jalanin, semua udah aku lakuin, tiba-tiba harus minta yang dari ini. Jadi harus ekstra sabar, harus maksudnya benar-benar sabar untuk ngeluarin duit, untuk ngeluarin waktu, untuk menunggu si berkas-berkas itu selesai. Jadi tuh nggak ada yang mudah di sini karena semua peraturan di sini kan sudah lebih diperketat karena udah lebih banyak gitu pengungsi di sini. Terus Ausländer atau orang-orang asing di sini tuh udah lebih banyak daripada dulu gitu. Jadinya peraturannya juga lebih konkret sekarang. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video aku kali ini. Kurang lebihnya aku minta maaf. Dan jika kamu punya pertanyaan, punya tema yang ingin diceritakan, bisa komen di bawah dan atau DM ke IG aku @oniwisanda. Nanti kita bisa lanjut di sana. Terima kasih.